Menjadi penghuni surga adalah keinginan setiap manusia. Sebab, siapa sih yang tidak menginginkan keindahan, kenikmatan, dan kebaikan yang abadi di akhirat sana? Tentu setiap manusia menginginkannya, termasuk para wanita. Tapi ternyata ada 6 golongan wanita yang sulit masuk surga. Siapakah mereka? Golongan pertama, mereka yang enggan taat pada suami. Al-Huswain bin Mihsan menceritakan bahwa bibinya pernah datang ke tempat Nabi SAW karena suatu keperluan. Selesainya dari keperluan tersebut, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apakah engkau sudah bersuami?" Bibi Al-Huswain menjawab, "Sudah." "Bagaimana sikap engkau terhadap suamimu?" tanya Rasulullah SAW lagi. Ia menjawab, "Aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu." Rasulullah SAW bersabda, "Lihatlah di mana keberadaanmu dalam pergaulanmu dengan suamimu. Karena suamimu adalah surga dan nerakamu." Hadis riwayat Ahmad dan selainnya. Hadis ini sahih, sebagaimana kata Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Syekh Shu'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sahih. Kemudian golongan kedua, mereka yang kurang bersyukur pada pemberian suami. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, "Aku diperlihatkan surga. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir. Lalu aku diperlihatkan neraka. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun sebabnya, Nabi SAW ditanya tentang hal itu, lalu beliau menjelaskan dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Aku diperlihatkan neraka. Aku tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini yang sangat mengerikan. Dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita." Mereka, para sahabat bertanya, "Kenapa bisa seperti itu, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Dikarenakan kekufurannya." Lalu ada yang berkata, "Apakah karena mereka kufur kepada Allah?" Beliau menjawab, "Mereka kufur terhadap pasangannya atau suaminya. Maksudnya adalah mengingkari kebaikannya. Jika engkau berbuat baik kepada istrimu sepanjang tahun, kemudian ia melihat sedikit engkau tidak berbuat baik padanya sekali saja, pasti dia akan mengatakan, 'Aku tidak melihat kebaikan sedikit pun padamu.'" Hadis riwayat Bukhari. Lalu golongan ketiga, wanita yang menyemir rambutnya khususnya dengan warna hitam. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam seperti warna mayoritas dada merpati. Mereka tidak akan mendapat bau surga." Hadis riwayat Abu Daud. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih sebagaimana disebutkan dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Selanjutnya, golongan keempat, wanita yang meminta cerai tanpa suatu alasan. Dari Thauban radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wanita mana saja yang meminta talak atau cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Al-Hafidh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Al-Hafidh Al-Mubarakfuri rahimallah berkata, bahwa kenikmatan yang pertama kali dirasakan penduduk surga adalah mendapatkan baunya surga. Inilah yang didapatkan oleh orang-orang yang berbuat baik. Sedangkan yang disebutkan dalam hadis adalah wanita tersebut tidak mendapatkan bau surga itu. Hal ini menunjukkan ancaman bagi istri yang memaksa minta diceraikan tanpa alasan. Demikian yang tertulis dalam Tuhfah Al-Ahwadi. Al-Azim Abadi juga menyebutkan hal yang sama dalam Ma'un Al-Ma'bud. Golongan kelima, wanita yang mengaku keturunan orang lain. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri, tidak akan mendapatkan bau surga. Padahal bau surga telah tercium pada jarak 70 tahun atau 70 tahun perjalanan." Hadis riwayat Ahmad.
Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid menyatakan bahwa perawi hadis ini sahih. Dan terakhir, golongan ke-6, wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama, suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi. Dengannya, ia memukuli orang. Yang kedua, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini." Hadis riwayat Muslim.